hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan antar kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau sudah dan terus akan mengurapi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi dan berkati setiap anak-anakmu yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kami juga terima kasih Tuhan, izinkan kami nanti juga mengikuti ibadah perjamuan kudus Tuhan. Kiranya melalui ini Tuhan membawa hidup kami untuk semakin mencintai, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ibadah pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah pimpinan Roh Kudus dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Katakan kanan kiri bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Terdengar hujan bagi Allah daripada
Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan setiap kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Semoga persembahan-Mu ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kuasa Tuhan, sucikan dan kuduskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
waktunya buat kami mengirimkan hati, pikiran, sepenuh hidup kami untuk mendengarkan Kau berbicara di tengah-tengah kami. Karena itu kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengar Tuhan. Kuduskan setiap hati, pikiran kami, telinga kami, hingga semuanya kami untuk Engkau. Dan Engkau berbicara dengan lantang pada kesempatan ini untuk mengubah yang kurang benar, untuk mendorong buat kami sekaliannya menuju menjadi seperti Kristus. Terima kasih. Kami tetap syukur sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Haleluya. Ada sukacita pagi ini? Amin. Saya sangat berharap sukacita ilahi memenuhi setiap hati dan hidup kita. Dan itu yang akan terus mendorong buat kita semua semakin hari semakin bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau hatinya sudah tidak senang, apalagi mikir Tuhan, mikir diri sendiri saja, tidak berkemenangan kita. Tapi kalau kita bersukacita, kita bisa memikir untuk diri kita, untuk teman-teman kita, untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan semakin berkarya atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan yang indah ini kita sediakan segenap waktu kita untuknya. Efesus pasal yang ke-6. Puji nama Tuhan. Ayat 10 sampai yang ke-20 adalah pembacaan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekali lagi berdiri, kita akan baca bersama-sama supaya adil dan sebagai penghormatan kepada firman Allah atas hidup kita. Ayat 10, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbasis dalam keadilan. Kakimu berkasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat menyadarkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan jaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadamu jika aku membuka mulutku dikarenakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang melayani sebagai utusan yang menjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara kasih. Terima kasih pembacaan yang baik. Kita senang dan merenungkan pada kesempatan ini di hadapan Tuhan yang kuat. Kuat di dalam Tuhan. Dari ayat yang ke-10, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Dan kata ini dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani yang berbicara dari endunamo, yang berarti menjadilah kuat. Tidak hanya sekedar kuat, tetapi menjadilah kuat. Ada kata perintah di situ yang disampaikan bahwa Tuhan menghendaki masing-masing umatnya kuat.
ada 3 perkara yang ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, karena ada sesuatu yang bakal menerjang kita. Mengapa harus kuat? Yang pertama, karena ada sesuatu yang bakal menerjang hidup kita. Dan juga ada, selain menerjang hidup kita, ada sesuatu yang bakal menjatuhkan. Bukan hanya menabrak kita, tetapi selain menabrak sambil menjegal supaya kita jatuh. Ya. Dan yang ketiga, ada sesuatu yang bakal melawan kita untuk mengalahkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat pertandingan tinju? Sering, senang. Permainan bola, senang. Doa pray, mergo bola. Lebih penting bola daripada doa. Podo gurine A, bola mbek doa. Tapi biarlah kita semua memperhatikan setiap permainan permusuhan itu selalu dimaksudkan ada untuk saling mengalahkan, saling menjatuhkan musuh, saling mematahkan kekuatan musuh. Demikian juga di muka bumi ini, orang percaya kepada Tuhan selalu diincar oleh musuh-musuh kita. Dan kehendak Tuhan, meskipun ada sesuatu yang menerjang kita, ingin menjatuhkan dan menjegal kita, ingin melawan dan mengalahkan kita, kehendak Allah supaya kita tetap menjadi kuat, tidak pudar, tidak jatuh, tidak lengah, tetapi kuat. Lalu siapa lawan kita? Siapa yang akan menjegal kita? Siapa yang menghancurkan kita? Siapa lagi akan menerjang kita? Dalam ayat yang kita baca pada kesempatan ini, ayat ke-12, di situ diberitahukan bahwa perjuangan kita adalah melawan darah daging. Darah dan daging, dan disebut sebagai penguasa-penguasa udara yang gelap. Bukan darah daging manusia sesama kita, tetapi yang disebut penghulu udara, penghulu dunia, roh-roh jahat di udara, yang juga sering disebut sebagai penguasa teritorial di antara kita semua, sekeliling kita itu. Penguasa teritorial itu ada dimulai dari rumahmu. Iblis akan mengganggu kita dengan tipu muslihatnya, mulai dari rumah tanggamu sampai lewat tetanggamu, lewat lebih jauh lagi, terus menerus sampai di mana kita pergi, kemana kita pergi, maka iblis selalu mengincar kita dengan kekuatan dan tipu muslihatnya. Itu sebabnya beberapa waktu lalu, waktu Mbak Naning sharing dengan saya, Opa, untuk pekerjaan yang baru ini, setiap ada tur religi, saya mesti disuruh mendampingi tur itu. Lalu saya tidak bisa ngomong karena itu pekerjaan. Dan itu biasanya malam berangkat, besoknya baru pulang. Dan di sana diadakan religi, ada kebaktian, ada ibadah. Kalau itu Katolik ya Katolik, kalau itu Kristen ya Kristen. Tapi biasanya kalau Katolik bisa dilakukan karena ada rumah-rumah retreat yang dipakai atau tempat-tempat doa. Saya pesan dua untuk Pak Nanang. Pak Nanang tak beritahu saya tak bukan. Pesanku satu, perhatikan bahwa itu hari Minggu. Berarti tidak semua yang berbentuk religi, kalau itu berminggu-minggu berturut-turut, tidak boleh dilakukan.
kasih. Nah, supaya bisa ajari sekarang si nyomu itu sing gede ya untuk mendampingi kamu supaya nanti satu hari dia yang melakukan gantian, supaya tidak yang berbenturan dengan pekerjaan Tuhan itu tidak menjadi tipu muslihat untuk mengalahkan imannya. Yang kedua, jaga diri baik-baik. Jangan ada orang yang memanfaatkan kamu lalu diam-diam mesra karena sampai masih muda cantik. Halo, karena mungkin kaget ya. Sampai kinis-kinis ayu. Jadi jangan sampai tipu muslihat orang yang mengajak kerjasama, tiba-tiba diam-diam mesra sama kamu tidak apa-apa. Yang lainnya mesti diwaspadai. Mungkin pergi naik mobil bersama dan seterusnya kan perlu diwaspadai. Karena kita terkebal terhadap tipu muslihat iblis. Dan tipu muslihat itu akan terus berkarya. Penguasa teritorial itu tahu persis di mana kelemahan kita dan untuk menjebak kita dengan tipu muslihatnya terlalu mudah. Menurut Alkitab diberitakan bahwa pengalamannya sudah 2000 tahun untuk menggoda. Dari zaman Adam dan Hawa sudah menggoda sampai sekarang untuk sampaikan tipu muslihatnya terlalu mudah. Banyak hal yang bisa dipakai untuk menjerat kita dan tujuannya adalah untuk menghancurkan kita. Namanya menjerat itu tadi malam kalau nggak salah saya membuka sebuah WA, teman saya mengirimkan dari Lampung, mengirimkan video singkat mancing iwak, mancing ikan tanpa pancing. Pikir saya orangnya dengan pakaiannya berguling-guling di lumpur seluruh tubuhnya, lalu di pinggir danau itu dengan keadaan yang kotor seperti itu, lalu menggunakan umpan ikan biasa, ikan kecil-kecil. Jadi dengan tangannya dia tipu ikan-ikan. Dan rupanya begitu dekat tangannya sup, saya dapat taruh. Kiwir-kiwir lagi, kiwir-kiwir buat bahasa Indonesia loh. Sup, dapat lagi. Dan yang terakhir begitu tarik lagi. Yang terakhir dapat ikan yang separuh dirinya dari dikilir-kilir langsung. Tarik, itu bisa kena di apa nih? Insangnya itu. Seret gitu dan tarik, dan keberatan dengan itu. Untuk apa? Menjerat ikan itu supaya menjadi milik itu. Waktu dia tarik itu, dia bawa, tetap dipegang pada insangnya itu, pegang dengan keberatan dia bawa yang tiga tidak lupa. Teriak, aku dapat. Tipuannya sudah menjerat ikan itu. Kalau ikan yang dijerat jelas, sebentar lagi barangkali digoreng itu ambune sampai sini. Baunya ya. Waktu lalu saya dikirimi masakan oleh seseorang. Karena saya sendiri, saya panasi, saya lupa. Ketika nyapu di belakang, tonggoku pada moro gedor itu. Opa. Ini apa masak apa? Orang masak aku ini. Ora kalian belas. Ini masak itu bukan apa ini. Kompornya sudah merah, wajahnya sudah merah. Oh, apa ini mesti? Ya ngono kuwi urip dhewe. Jadi masakan yang dari somonnya dimaksud supaya itu dilahap enak, hari itu jadi tolak racun. Jadi kalau saya makan itu tetap racun akan keluar dari sini karena saya gosong semua. Saudara-saudara kasih Tuhan, hal seperti itu kita perlu mewaspadai bahwa dalam hidup kita
Tuhan tahu kekurangan kelemahan setiap kita yang ada, sehingga Tuhan mengatakan jadilah kuat. Nah, untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu, lawan yang bakal mengalahkan kita, kita perlu perang terhadapnya. Kita tidak boleh datang dengan tangan hampa. Kalau yang namanya mancing tidak pakai tadi, pakai gini gitu ya, lalu dapat pemancingnya, punya alat walaupun tidak pakai pancing. Nah, seorang yang akan berperang, Tuhan mengatakan jangan datang dengan tangan kosong. Kalau datang dengan tangan kosong itu petinju, itu pun pakai sarung tangan kan ya. Tapi yang namanya perang, kita dikatakan oleh Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar pada akhirnya kamu terjaga dari tipuan dan serangan setan iblis itu, penguasa saudara itu, dan bisa menyerang balik. Jadi ada senjata yang perlu dikenakannya, tapi juga ada senjata yang dipakai untuk menyerang. Bukan hanya bertahan saja, ada peralatan yang digunakan untuk melengkapi diri, tetapi ada sesuatu yang dipakai untuk menyerang balik, supaya musuh kita pada saat kita menghadapi tantangan itu, pada akhirnya kita bisa menyerang dan menghancurkan, bukan dihancurkan, bukan dibuat mati konyol, tetapi bisa menyerang dan pada akhirnya tampil sebagai pemenang dan tetap menjadi kuat. Itu maksud dari firman Tuhan. Dan untuknya firman Allah memberitahukan beberapa macam perlengkapan yang kita gunakan, yang ada dikatakan oleh firman Tuhan dalam pembacaan kita. Macam-macam perlengkapannya ada. Ikat pinggang kebenaran. Namanya ikat pinggang harus dikenakan dari sisi kiri ke sebelah kanan, lalu dicantolkan. Nah, itu ya. Dikaitkan supaya menjadi kuat. Bukan hanya, saya tidak tahu, puji Tuhan tidak ada. Biasanya ada ibu-ibu yang pengen tampil cantik begitu, roknya mepet, lalu pakai sabuk di luar gede, tapi cuma dicantolin tok, hanya untuk variasi. Ben rakit tok lemu, ya, dicantoli waktu gede gitu, lambene putih, kiri hijau, seleret kuning cantoli. Itu hiasan, bukan sabuk. Kalau sabuk ini pakai Pak Misli. Jadi ada diikatkan, dan itu disebut kebenaran, tidak boleh kendor dari hidup kita. Harus kuat dalam kedudukannya sebagai tempat di mana akan melindungi kita sebagai ikat pinggang. Kalau tidak waktu perang jalan mau seblok celana atau bajunya gedodoran karena tidak disabui, maka akan mudah musuh menghantam kita dengan pelurunya. Oleh karena itu kebenarannya harus tinggal kuat di dalam hidup kita, dan itu menjadi perisai, menjadi pelindung, pengaman buat kehidupan kita. Juga disebut baju sirah. Baju sirah yang ada dipakai untuk kita semua. Dan kasut disebut sebagai sepatu, bukan pesatu, sebagai sepatu pengaman kaki supaya langkahnya menjadi kuat. Ada hati yang terus rela setiap hari dikerjakan oleh Tuhan, baik untuk mendengarkan kebenaran, untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan misi kita di hadapan Tuhan. Kaki kita dengan kasut supaya rela dengan cepat kita menggunakannya dan berjalan. Apalagi tampil sebagai seorang prajurit di hadapan Allah, harus pakai sepatu yang kuat. Yang keempat ada perisai. Perisainya ada dua macam, yang besar maupun yang kecil. Yang besar adalah untuk melindungi seluruh tubuh. Kalau kita sedang perang dengan banyak musuh, kita akan menggunakan perisai yang besar, supaya kalau ada tembakan dari jauh kita bisa menangkisnya. Gitu. Yang kecil ada digunakan untuk perang satu persatu.
Kalau berhadapan orang per orang, maka dengan perisai itu untuk melindungi diri, mana yang akan digepuk. Nah, hari-hari ini banyak pertandingan karena musim kemarau begini biasanya untuk mendatangkan hujan. Apa Pak Bos? Tiban. Kalau tiban itu ternyata senjatanya adalah pecutnya sendiri. Jadi dengan pecut itu dia akan gunakan untuk menghindar atau menahan supaya tidak mengenai tubuhnya. Saya perhatikan kenapa pecutnya. Karena tiban yang digunakan senjata pecut itu. Dan tidak boleh, seandainya bisa pakai tempeh yang lebih enak ya Pak ya. Nah, tapi mudah digepuk juga. Dengan pecut itu, supaya dengan pecut itu pada akhirnya bisa mengelak lawan yang ada. Dan itu diadakan di sana. Ya. Untuk melawan musuh kita. Yang kelima adalah ketopong, yang disebut sebagai pengaman kepala. Pengaman diri di hadapan Tuhan. Itu digunakan untuk kita, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kekuatan keselamatan, keyakinan keselamatan yang menopang hidup kita itu akan melindungi kita dari segala sesuatu untuk mudah menyerah. Saya akan menyinggung sedikit saja. Beberapa hari kita, saya senang puji Tuhan. Saya mengunjungi orang, lalu karena saya yakin orang itu sudah diterima Tuhan dari sebuah kitab, dari orang yang baik luar biasa. Saya ingin ajak dia melayani di sini. Nah, pergi naik mobil bersama dan seterusnya kan perlu diwaspadai. Karena kita terkebal terhadap tipu muslihat iblis. Dan tipu muslihat itu akan terus berkarya. Penguasa teritorial itu tahu persis di mana kelemahan kita. Dan untuk menjebak kita dengan tipu muslihatnya terlalu mudah. Menurut Alkitab diberitakan bahwa pengalamannya sudah 2000 tahun untuk menggoda. Dari zaman Adam dan Hawa sudah menggoda sampai sekarang untuk sampaikan tipu muslihatnya terlalu mudah. Banyak hal yang bisa dipakai untuk menjerat kita. Dan tujuannya adalah untuk menghancurkan kita. Namanya menjerat itu, tadi malam kalau nggak salah, saya membuka sebuah WA. Teman saya mengirimkan dari Lampung, mengirimkan video singkat mancing iwak, mancing ikan tanpa pancing. Pikir saya, orangnya dengan pakaiannya berguling-guling di lumpur seluruh tubuhnya, lalu di pinggir danau itu dengan keadaan yang kotor seperti itu, lalu menggunakan umpan ikan biasa, ikan kecil-kecil. Jadi dengan tangannya dia tipu ikan. Dan rupanya begitu dekat, tangannya sup, saya dapat taruh. Kiwir-kiwir lagi, kiwir-kiwir bahasa Indonesia loh. Sup, dapat lagi. Dan yang terakhir begitu, tarik lagi. Yang terakhir dapat ikan yang separuh dirinya dari kiwir-kiwir langsung. Tarik, itu bisa kena di apa nih? Insangnya itu. Seret gitu dan tarik. Dan keberatan dengan itu. Untuk apa? Menjerat ikan itu supaya menjadi milik itu. Waktu dia tarik itu, dia bawa, tetap dipegang pada insangnya itu, pegang dengan keberatan dia bawa yang tiga dia lupa. Ternyata aku dapat. Tipuannya sudah menjerat ikan itu. Kalau ikan yang dijerat jelas. Nah, sebentar lagi barangkali digoreng itu abunya sampai sini.
belakang tonggoku udah moro gedor itu. Opa, ini apa masa apa? Orang masa aku ini. Orang kalian belas kan. Ini masa itu bukan apa ini. Kompornya sudah merah, wajahnya sudah merah. Opa ini mesti. Ya ngono kuwi nyurip dhewe. Jadi masakan yang dari somonnya dimaksud supaya itu dilahap enak, hari itu jadi tolak racun. Jadi kalau saya makan itu tetap racun akan keluar dari sini karena saya gosong semua. Saudara-saudara kasih Tuhan, hal seperti itu kita perlu mewaspadai bahwa dalam hidup kita Tuhan tahu kekurangan kelemahan setiap kita yang ada sehingga Tuhan mengatakan jadilah kuat. Nah, untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu, lawan yang bakal mengalahkan kita, kita perlu perang terhadapnya. Kita tidak boleh datang dengan tangan hampa. Kalau yang namanya mancing tidak pakai gini gitu ya. Lalu dapat pemancingnya, punya alat walaupun tidak pakai pancing. Nah, seorang yang akan berperang, Tuhan mengatakan jangan datang dengan tangan kosong. Kalau datang dengan tangan kosong itu petinju, itu pun pakai sarung tangan kan ya. Tapi yang namanya perang, kita dikatakan oleh Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar pada akhirnya kamu terjaga dari tipuan dan serangan setan iblis itu, penguasa manusia darah itu, dan bisa menyerang balik. Jadi ada senjata yang mau dikenakannya, tapi juga ada senjata yang dipakai untuk menyerang. Bukan hanya bertahan saja, ada peralatan yang digunakan untuk melengkapi diri, tetapi ada sesuatu yang dipakai untuk menyerang balik, supaya musuh kita pada saat kita menghadapi tantangan itu, pada akhirnya kita bisa menyerang dan menghancurkan, bukan dihancurkan, bukan dibuat mati konyol, tetapi bisa menyerang dan pada akhirnya tampil sebagai pemenang dan tetap menjadi kuat. Itu maksud dari firman Tuhan. Dan untuknya firman Allah memberitahukan beberapa macam perlengkapan yang kita gunakan, yang ada dikatakan oleh firman Tuhan dalam pembacaan kita. Macam-macam perlengkapannya ada. Ikat pinggang kebenaran. Namanya ikat pinggang harus dikenakan dari sisi kiri ke sebelah kanan lalu dicantolkan. Nah, itu ya. Dikaitkan supaya menjadi kuat. Bukan hanya, saya tidak tahu, puji Tuhan tidak ada. Biasanya ada ibu-ibu yang pengen tampil cantik begitu, roknya mepet, lalu pakai sabuk di luar gede, tapi cuma dicantolin tok hanya untuk variasi. Ben rakyat tok lemu, ya, dicantoli waktu gede gitu, lambene putih, kiri hijau, seleret kuning cantoli. Itu hiasan, bukan sabuk. Kalau sabuk ini pakai Pak Misli. Jadi ada diikatkan dan itu disebut kebenaran, tidak boleh kendor dari hidup kita. Harus kuat dalam kedudukannya sebagai tempat di mana akan melindungi kita sebagai ikat pinggang. Kalau tidak waktu perang jalan mau jeblok celana atau bajunya gedodoran karena tidak disabui, maka akan mudah musuh menghantam kita dengan pelurunya. Oleh karena itu kebenarannya harus tinggal kuat di dalam hidup kita, dan itu menjadi perisai, menjadi pelindung, pengaman buat kehidupan kita. Juga disebut baju sirah. Baju sirah yang ada dipakai untuk kita semua. Dan kasut disebut sebagai sepatu, bukan pesatu. Sebagai sepatu pengaman kaki supaya langkahnya menjadi kuat. Ada hati yang terus rela setiap hari dikerjakan oleh Tuhan, baik untuk mendengarkan kebenaran, untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan misi kita di hadapan Tuhan. Kaki kita
dengan kasih supaya rela dengan cepat kita menggunakannya dan berjalan, apalagi tampil sebagai seorang prajurit di hadapan Allah harus pakai sepatu yang kuat. Yang keempat ada perisai. Perisainya ada dua macam, yang besar maupun yang kecil. Yang besar adalah untuk melindungi seluruh tubuh. Kalau kita sedang perang dengan banyak musuh, kita akan menggunakan perisai yang besar supaya kalau ada tembakan dari jauh kita bisa menangkisnya. Gitu. Yang kecil ada digunakan untuk perang satu persatu. Kalau berhadapan orang per orang, maka digunakan perisai itu untuk melindungi diri, mana yang akan digepuk. Nah, hari-hari ini banyak pertandingan karena musim kemarau begini biasanya untuk mendatangkan hujan. Apa Pak Bos? Tiban. Kalau tiban itu ternyata senjatanya adalah pecutnya sendiri. Jadi dengan pecut itu dia akan gunakan untuk menghindar atau menahan supaya tidak mengenai tubuhnya. Saya perhatikan kenapa pecutnya? Karena tiban yang digunakan senjata pecut itu. Dan tidak boleh seandainya bisa pakai tempel yang lebih enak ya Pak ya. Tapi mudah digepuk juga dengan pecut itu, supaya dengan pecut itu pada akhirnya bisa mengelak lawan yang ada, dan itu diadakan di sana ya, untuk melawan musuh kita. Yang kelima adalah ketopong yang disebut sebagai pengaman kepala, pengaman diri di hadapan Tuhan. Itu digunakan untuk kita, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kekuatan keselamatan, keyakinan keselamatan yang menopang hidup kita itu akan melindungi kita dari segala sesuatu untuk mudah menyerah. Saya akan menyinggung sedikit saja. Beberapa hari kita, saya senang puji Tuhan. Saya mengunjungi orang, lalu karena saya yakin orang itu sudah diterima Tuhan di sekolah kitab, bagi orangnya baik luar biasa. Saya ingin ajak dia melayani di sini. Pun belum dijawab mbaknya, tapi sukacita. Dari situ sekolah kitab dan dia akan praktek kurang 1 semester lagi selesai. Dia katakan, sudah sempat saya seberangkan, sopo ngerti sesuk bisa ke sini dan meneruskan pelayanan di sini. Amen. Ya kan? Karena keselamatan sudah tertanam di hatinya, sehingga meskipun saya yakin kalau dia mendengar berita ocehan dari orang tuanya, hatinya, keselamatannya menjaga dia untuk tidak runtuh. Halo? Amen. Ada keyakinan. Pak Puji tak jaya Pak. Tulen beberapa hari ini. Sore, esok nyambut gawe, sore nyambut gawe Gusti. Saat selesai waktu dolan, bos apa sih dikunjungi? Diterima puji Tuhan, tidak diterima puji Tuhan. Kita mulai bukan hanya bertahan, menyerang dengan kekuatan Tuhan, dan itu penting. Sekarang alat yang dipakai untuk menyerang selain bertahan tadi ada 5: ikat pinggang, baju zirah, sepatu, perisai, dan ketopong. Dan 2 senjata yang kita perlu gunakan senantiasa ini yang akhirnya saya evaluasi. Mungkin ini kita belum. Waktu kita belajar menyerang sarang musuh, pakailah yang pertama pedang roh, kuasa ilahi. Mungkin kayak emosi saya, waduh seneng ada is. Saya beritahukan bahwa ini daerahmu, menangkan, mari kita menangkan bersama-sama sampai ke tanggal itu. Firman itu masih belum didasari dengan kuasa ilahi. Kuasa pendengaran saya sudah diberitahu orang, ini begini Pak, tinggal mes ngono, kono tahu Pak. Sini sono 4 Pak di sana. Waduh. Jadi karena
Karena semangatnya saya cepat-cepat datang. Ayo ketemu. Bayangkan kalau cuma serut begitu ya lah. Terus 4 orang, 5 orang kenaan. Luar biasa. Itulah angan-angan saya. Saya katakan Tuhan, saya minta izin sebenarnya. Tapi belum. Pedang roh belum lengkap. Tumpul. Perlu gerakan roh yang sungguh-sungguh untuk kita. Kalau kita hidup dalam pimpinan yang sejati, waktu kita melangkah kita tahu bahwa itu adalah disuruh Tuhan yang menggunakan pedang roh itu. Maka begitu orang ngomong ikut Gusti Yesus, yes, no. Kalau kita sedang ngomong ampun pergi. Pedangnya sih tumpul. Mangke itu ngomong ada yang ini. Ya wis Pak. Nyembah ngene terus nyembah ngene. Salaman. Gusti berkah. Karena yang ditolak bukan saya, tapi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang menjadi senjata kita selain pedang roh, kuasa ilahi roh kudus atas kita adalah doa. Doa merupakan alat untuk kita menyerang kuasa kegelapan, sarang musuh yang disebut sebagai tipu muslihat penguasa udara itu kita bawa di dalam doa. Dan doa itu disebut sebagai hubungan dengan Tuhan yang harus senantiasa dibangun. Bukan doa, cuma doa kita kumpul duduk pergi tidak. Tapi kehidupan yang ada dalam hidup kita ada satu kehidupan yang selalu menyembahkan hubung dengan Tuhan selalu dan selalu. Kita terkait gandol sama Tuhan itu sungguh-sungguh dalam doa. Sebuah hubungan yang erat timbal balik antara kita dengan Tuhan. Sehingga waktu kita doa ada penyembahan, ada puji-pujian yang mengalir dengan sungguh hati kita menggetarkan surga. Namanya terhubung itu pada waktu kita menggunakan itu kita berdoa itu ada hubungan timbal balik antara Tuhan dengan kita. Yang sering kita berdoa adalah kita mengikuti jadwal. Nah, ada nyanyian, ada pujian, lalu berdoa syafaat sehingga kaku berat itu. Tuhan mau itu hidup kita hidupi sehingga begitu kita masuk dalam jadwal yang kita adakan dalam doa itu hati kita sudah melekat menyatu dengan Tuhan. Orang yang hadir seperti kita merasakan hadir Allah bersama-sama. Waduh kemarin sudah mulai. Berapa waktu lalu tak kritik Pak Ketut, saya urung Pak Ketut putus asa. Kalau itu saya bertindak sampai sudah ada di sini karena Tuhan yang menyuruh sampai ada di sini. Jadi yang sementara belum, ayo kita nikmati, kita gali lagi apa yang kurang dalam doa ini apa. Lalu wah, kami sudah selesai. Kalau Pak Ketut belum, saya mulai. Terus Pak dibuka lagi sehingga terhubung dengan Allah sehingga orang waktu mendengar melihat doa kita Allah hadir dan itu mendatangkan kuasa yang besar, kekuatan untuk semakin kita tertanam di hadirat Tuhan. Jadi nek perlu dicacat, perlu di apa? Jangan saya mundur aja ya. Enggak. Saya ini raja, orang lain aja ya enggak. Kami itu semua untuk memacu diri kita untuk lebih bersungguh-sungguh. Nah kalau misalnya kemarin menunjukin Pak, ampun beri. Terus besok kita kapok, enggak berita ganjil, halo. Kita perlu terus doa. Dan firman Tuhan memberitahukan dalam ayat yang keberapa itu? Ayat 19-20 kalau salah. Efesus 6 ya. Iya.
segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Perhatikan, waktu kita berdoa, bahwa doa kita terhubung dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu dikatakan doa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan adalah doa yang selalu terhubung dan selalu dengan setiap waktu kita lakukan. Dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kudus atau tidak kudus. Satu hal yang perlu kita benahi dalam hidup kita, biasanya orang-orang yang merasa berdosa, waduh saya buat pelanggaran di hadapan Tuhan, lalu mengatakan Tuhan itu pasti akan ngamuk, Tuhan pasti akan menghukum, lalu membuang diri dari Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi dia jauhkan diri dari Tuhan, dari perhimpunan-perhimpunan karena saya berdosa. Saudara-saudara, firman Tuhan memberitahukan bahwa kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, saat kita baik, kita dalam keadaan yang baik-baik saja, datang kepada Tuhan. Saat kita tidak baik, membuat pelanggaran, jangan jauhkan karena Tuhan akan menghukum. Bukan. Justru waktu kita jatuh ke dalam kesalahan, kita mesti lebih banyak menyembah diri karena Tuhan semakin dekat dengan kita pada waktu kita jatuh ke dalam dosa. Dalam keadaan baik kita bangun hubungan dengan Tuhan, waktu mungkin ada dosa, salah, pelanggaran, kita semakin datang kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Aduh, saya tidak baik Pak, saya jatuh Pak, saya dosa Pak, saya ini Pak, saya jelek Pak. Dan tidak. Tapi justru kondisi seperti itu, Tuhan itu cintanya semakin membara aduh kasihan. Karena Tuhan itu kan Bapak kita. Waktu lihat anak-anaknya yang dituntut itu jatuh, apa bapaknya sokol? Apa boleh deh? Ayo, bangun pada, gitu? Enggak kan? Enggak kan? Waktu anak-anak itu jatuh, bapaknya kan dengan sukacita, dengan kegembiraan subuh, dengan kerelaan dia akan bangunkan anaknya. Bila perlu digendong. Halo, sama dengan Bapak surga. Waktu seorang jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, jangan jauh dari Tuhan. Tuhan itu akan dekat. Nah kalau kita, enggak. Waktu bapaknya anak kecil tadi, anak jatuh lalu didatangi, anaknya mulai wahyu dulu, bisa ditulungi. Kita berserah kepada Tuhan di dalam penyerahan kita yang disebut doa yang terhubung senantiasa dengan doa. Doa setiap waktu kata Firman. Dan berdoalah setiap waktu. Bahkan berdoa setiap waktu dalam roh. Artinya hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Dan itu baik. Lalu dikatakan doa yang berjaga-jaga. Permohonan yang tidak putus-putus. Permohonan yang terus-menerus kita bawa di dalam doa kita. Jangan terputus dengan suasana, terputus dengan situasi, terputus dengan masalah, terputus dengan hal yang ada. Tapi doa kita, hati kita tetap nyantol sama frekuensinya Tuhan. Tuhan mau arah kemana, hati kita cantolkan ke sana. Kita gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru doa berikutnya untuk orang lain di sekeliling kita. Dengan menyembah, dengan memuji, dengan pujian, dengan perkataan kita, ajakan untuk membawa mari kita bangun hubungan itu secara pribadi, bawa orang lain sekeliling kita untuk semakin dekat dengan Allah, menikmati hadirat Tuhan. Lalu bagian berikutnya adalah doa untuk orang lain yang disebut dengan doa syafaat. Bagaimana doa wujud doa kita itu disebut jadi hati kita terhubung dengan Allah kita. Ada yang dengan bahasa rohnya, ada dengan puji-pujiannya, ada dengan sukacitanya, ada dengan tangisannya barangkali tidak ngerti. Karena roh Allah bekerja bukan nangis berarti Roh Kudus, bukan nangis berkabut-kabutan. Ya ada juga nangis di hadapan Tuhan, ada. Tapi Allah bisa
menyentuh dan waktu seseorang disentuh Roh Kudus dengan bahasa roh, ada sukacita, ada teriakan sukacita, tapi disebut dengan bibir lembut menangis membuat kita terharu dengan cinta kasih Tuhan yang ada. Dan berikutnya berdoa sahabat untuk orang lain, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk masih dilakukan doa untuk anak-anak, meskipun anak-anaknya jauh. Bukan hanya namanya, tapi biar keselamatan dari Tuhan tetap ada. Saya bersyukur anak-anak 4 yang ada bunyi gitu, video call. Ya, jangan lupa ya, kita jauh doamu, halo doa. Wah. Pertama-tama saya kita lakukan aja, tapi waktu saya kenapa ya? Anak-anak selalu mengatakan doanya. Yang bekerja di Palu sekarang, waduh. Kalau pas doa, enjoy saja. Tapi satu saat saya telepon di waktu yang berbeda, suaranya beda. Saya tanya kenapa? Dia tidak jawab, dia berusaha menyembunyikan itu. Tapi yang terjadi ada masalah. Waduh, saya tolong anak saya. Bukan apa, tetapi masalah menjepit antara bekerja dengan sungguh atau tidak, atau keluar atau bagaimana. Waduh, saya bilang Tuhan tolong. Ternyata meskipun jauh, anak-anak kita membutuhkan kita. Dia punya Tuhan, tapi kalau dengan papanya menelpon dan berdoa untuk anak, aduh senang, dan itu kekuatannya. Dan Bapak Ibu mesti bisa merasakan kalau kita berdoa buat anak-anak kita, anak-anak tahu, dan perlu disampaikan, aku berdoa buat kamu. Sehingga saatnya pada TGP, ya terima kasih karena doa, karena dorong. Saya bisa lampaui masa-masa sulit saya. Siapa yang peduli? Dia tembak dengan kekuatan untuk tipu muslihat iblis, untuk dikejatuhkan, untuk dikalahkan. Begitu pentingnya, kadang kita hanya berpikir kalau hubungan dengan anak itu tanya bagaimana kabarnya, bagaimana duitmu, bagaimana pekerjaanmu. Tapi apakah kita perhatikan di mana jiwa anakmu? Di mana jiwa anak kita? Jangan sampai kita menemui anak-anak kita seperti pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya berkunjung ke satu orang dan katakan, "Kulo percados mangkene kulo mati, Gusti Yesus mesti nuruti korinipun swarga." Loh, tapi apa caranya? Pun mangke mawon urusan itu. Nah sekarang dia kemana-mana tidak tahu. Saya tanya bacamu, aku mau belajar saking Islam. Buddha, Katolik, kabeh mau pelajari. Terus kadang-kadang kalau diambil, bane kadang-kadang di Katolik. Ini segala macam. Tapi makanya nanti kalau mesti ditompon dengan satu Gusti. Kok penak? Aku terus anak-anakku tahu aku ngajar dulu. Ya kan? Yang ngono ki terus apa gunane gereja? Apa gunane Gusti? Ada perhimpunan persekutuan. Sementara saya firman Tuhan, kita berdoa dengan roh kita di hadapan Allah terus menerus tanpa putus. Tidak putus pengharapan. Hari ini belum diberi, masih punya pengharapan lain. Besok masih ada waktu. Saya lakukan lagi, saya kerjakan lagi, saya buat lagi. Itu tidak putus-putus. Kalau yang putus kita berdoa tidak mendapat jawaban, lalu kita mogok, itu namanya putus asa. Tapi kalau tidak putus-putus, tidak jemu-jemu berdoa, Tuhan pasti akan menjawab dengan tepat. Amin.
Dan bagi kita semua Tuhan berkehendak, jadilah kita kuat senantiasa di dalam Dia. Dan bagi kita sekaliannya yang ingin menikmati kekuatan daripada Tuhan, kokoh berdiri bagi Tuhan, menjadi saksi bagi Allah dimanapun kita berada. Yesus satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita, tidak ada yang lain. Dan biarlah kita semua selalu dan selalu waktu kita berdiri kokoh di hadapan Tuhan, kuat di dalam Dia, menjadi saksi bagi Tuhan dalam segala. Tuhan kiranya memberkati, menolong buat kita semuanya. Kelengkapan senjata Allah kita gunakan, alat perang yang dua, pedang roh kuasa ilahi, dan doa-doa kita bawa di hadapan Tuhan. Yang Allah menyambut firman Allah yang ada. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun oleh rohmu. Yesuslah yang kupegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Pujikan pujian ini dengan sepenuh kita. Ku
Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kuasa, kasih setiap-Mu baik untuk kami semua. Dan perlukan Anda setiap hari Bapa, menghidupi setiap waktu Bapa, menghidupi kebenaran itu, menggunakan kebenaran itu, menyandang kebenaran itu di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi umat pilihan Tuhan yang senantiasa kuat tabah dan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, untuk menjadi contoh bagi Tuhan, bagi orang-orang lain di sekeliling kami. Bahkan Tuhan, sampai kapan kami boleh menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa lain, karena Tuhan yang mengasihi setiap kami. Saat pagi hari terima kasih dan kebenaran firman yang kami terima. Meskipun kami tahu Tuhan, iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk selalu menjatuhkan setiap kami. Dia akan menunjukkan tipu dayanya untuk menggoda kami, umat-Mu Tuhan, bahkan kami semua sini jemaat Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan karena Engkau beribu agar kami menggunakan senjata ilahi, pedang roh itu, kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami gunakan, kami hidupkan, kami asal setiap waktu di dalam doa, pujian, sembah kami kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapa, di situ kami mampu melawan setiap tipu dan panah api dari si jahat. Kapanpun ditunjukkan kepada kami, ditujukan kepada kami untuk menjatuhkan, untuk melemahkan kami, untuk meruntuhkan iman pengharapan kami, bahkan semangat kami dalam mengiring melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga,